Jangan pancing emosi saya bang ya. Mohon, please, jangan kau berbicara mengenai agamaku tanpa ilmu, oke? Di dalam Islam dibolehkan 3 berbohong berpura-pura. Yang pertama, mendamaikan orang yang lagi berseteru. Yang kedua, menyelamatkan jiwa yang sedang terancam. Yang keempat, mendamaikan rumah tangga yang sedang retak. Boleh berpura-pura, boleh berdusta kepada istri, kepada orang yang lagi bermusuhan dan seterusnya. Itu dalam Islam. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara, adakah di dalam ajaran agama Islam yang tidak ada ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan? Tunjukkan kepada saya satu saja yang tidak didasari oleh kebohongan. Satu saja, silakan. Gimana? Tunjukkan satu konsep di dalam ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Satu saja. Kalau ada, ini cincin, kupindahkan semua ke kanan. Silakan. Di mana Kristen? Tunjukkan satu ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Hukum Taurat. Semua Kristen berbohong. Itu bukan ajaran Kristen. Cobalah. Kamu berbicara saja sudah bohong. Berbicara sedikit sudah bohong. Saya minta dasar kekristenan yang agama Kristen yang memiliki kaidah pengajaran satu saja yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Silakan. Apa? Yesus mengajarkan jangan berbohong. Itu hukumnya Bani Israel. Bohong. Anda bohong. Kelihatan kan? Tidak ada di dalam Yesus agama itu Kristen. mengajarkan jangan berbohong. Ibu, tolong ibu, please. Tidak ada di dalam agama Kristen itu yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Semuanya kebohongan. Satu saja yang bukan bohong di Kristen apa? Kalau ada, saya pindahkan cincin saya ke kanan. Silakan. Kalau ada nih, tunjukkan, kesempatan Anda menunjukkan kepada saya yang bukan kebohongan di dalam agama Kristen. Konsep ketuhanan, konsep kitab, konsep kenabian, konsep kerasulan, konsep keselamatan, tunjukkan satu aja. Pasti semuanya bohong. Tuhan menjadi manusia, mana dalilnya? Tuhan bisa dibunuh manusia, mana dalilnya? Tuhan dalam 3 pribadi, mana dalilnya? Yesus utusan untuk orang di luar Bani Israel, mana dalilnya? Lukas, Markus, Matius, sabar. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia adalah firman Tuhan, mana dalilnya? Yesus mengenal Kristen, mana dalilnya? Orang Kristen dijamin masuk surga, mana dalilnya? Nonsen. Hanya orang Islam ini rela menghabiskan waktu demi untuk menyelamatkan kalian. Kalau kita berbicara mengenai ketegasan, dalam agama Kristen tidak ada kebenaran satupun. Ya, itu udah salah, Pak. Coba tunjukkan kebenaran dalam Kristen, satu aja. Begini, mungkin ilmu kita belum. Tidak ada. Abang belum. Gak ada kebenaran dalam Kristen itu. Kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Kitab suci dulu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan 13 surat Paulus ini, kapan Elohim mewahyukan dan kepada siapa diwahyukan firman-firman tersebut? Hitung sampai 10. 1. Di mana Elohim berfirman kepada Lukas? Di mana Elohim berfirman kepada Yohanes? Di mana Elohim berfirman kepada Markus? Di mana Elohim berfirman kepada Paulus? Tidak ada. Hanya kami rela menghabiskan waktu untuk menyelamatkan kalian. Wahyu itu punya Yesus. Wahyu itu, nah tuh, bohong. Bohong. Wahyunya. Di dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus di dalam Bible itu yang mana? 10 hitungan. 1. Wahyu ini ada wahyu.
Hitung Dinda. 5, 6, Tuhan Yesus Kristus kan? 7, Iya kan? Lalu 8. aku ambil. Kalian jangan tempos waktunya juga. Wahyu pertama yang diterima Yesus yang ada di dalam Bible itu yang mana? Nggak ada, Bang. Cuman Ada. kami ini, karena kami Ada, rahmatan lil Dinda. alamin, kami habiskan waktu untuk mengajarkan kalian kebenaran. Kalau kami keras dan tegas, kalau kalian menghujat agama Islam, kami pun bisa tegas, dan kami telanjangi ajaran kalian. Iya, itu terserah Ya kamu, Allah. Bang. Karena Anda tidak sanggup, kembali saya pakai cincin. Coba saya bertanya satu. Saya bertanya satu boleh, Bang? Silakan. Bagus tadi tempatnya cincin Di saya. mana Nabi Muhammad mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup? Al-Quran Dia mengatakan, kebenaran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai pencipta, yang ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya, dan dosa-dosanya ingin dihapuskan seluruhnya, maka fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran Mana ayat tertulis 31. itu? Allahu Akbar. Di mana tertulis? Wahyu si Muhammad aja pun nggak ada. Gimana pula kita mau mengikuti dia? Di mana si Muhammad membilangkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal? Di mana? Ambil. Aku masuk syahadat aku hari ini juga. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Umatnya kada aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Kata akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang Dengar dulu, Bu. melalui Dengar dulu, Bu. Dengar dulu, Bu. mana yang tertulis aku syahadat aku hari ini? Surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina yaritsunal firdaus. Mereka orang-orang yang mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Siapa orang yang salat ini? Siapa orang yang mukmin ini? Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diberikan kepadanya? Surga firdaus. Di mana tertulis? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang ke gereja ibadah minggu mewarisi surga. Di mana tertulis? Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Dah selesai kalau gitu. Nggak ada sudah. Artinya begini loh, Bang. Udah nggak ono. Saya pakai cincin lagi. Begini loh. Tadi kan kalau nggak jelas. Kalau nggak ono ya sudah, Bang. Begini, pertanyaan tadi kan jelas. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dia jalan kebenaran dan hidup. Gitu. Loh, kok harus sama dengan dalil Anda? Oke. Sekarang kenapa harus sama dengan dalil Anda? Oke, Pola kita berbeda. Oke. Nabi Muhammad ini suci kan? Suci. Iya, betul. Yes. Orang suci itu artinya tidak bisa digodai oleh dosa. Benar tidak? Yesus aja digodai iblis kok. Apa pula orang ini? Artinya begini. Oke, digodai Yesus iblis. dicoba oleh Iya, iblis. dicoba iblis. Nabi Muhammad tidak pernah digendong, tidak pernah dibopong, tidak pernah didongeng oleh iblis. Yesus kemana-mana diobok-obok sama iblis. Kok bisa Siapa bilang Muhammad Matius tidak 1, pernah Matius 4 diapai nomor iblis? 1. Coba di mana Coba saudara tunjukkan. Coba saudara tunjukkan kepada saya di mana Nabi Muhammad dibawa oleh iblis. Di mana tertulis? Bukan dibawa, enggak harus dibawa. Nah, Yesus dibawa. Yesus dibawa oleh iblis. Matius 4 nomor 1. Oh, oke. Lukas 4. Oke, jadi Nomor pertanyaan 6. saya, oke, jadi pertanyaan saya begini. Loh, kok dirubah pertanyaannya?
bukan itu bang, merujuk kepada pernyataan jadi yang dibawa-bawa oleh iblis itu ke padang gurun, ke atas gunung, ke bumbungan bait suci, Yesus atau Nabi Muhammad? Yesus Yang mati terkutuk di atas salib, Nabi Muhammad atau Yesus? itu bukan mati terkutuk bang. Lalu mati apa? Mati mulia. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mati secara terkutuk? Nabi Muhammad atau Kristus Tuhan Anda? Loh, kok lo lari malah ke situ? Lah, gimana dong? Anda ingin membandingkan kan? Permasalahan tadi. Lari ke situ memang. Kalau di Permasalahan tadi kan pertanyaan saya tadi kan ada Ini sudah lari dari Nabi Muhammad ini kecokan. Nabi Muhammad kepada begini. Tidak ada lagi cuma apa namanya sisa kubur, tidak ada lagi. Iya, itu kata siapa? Kata siapa? Begini. Kata siapa? Nggak ada sisa kubur. Sebentar dulu bang. Pertanyaan saya belum clear. Tadi kan saya mengatakan Nabi Muhammad adalah orang suci. Yes. Ya toh? Terus? Nah, iya. Tadi kan abang bilang di mana Nabi Muhammad dicobai atau diapai oleh iblis. Ya toh? Pertanyaan abang Di mana dia? Di mana dia? Di bawah. Oke, jadi Di bawah. jadi Nabi mana yang terkena oleh sihir kalau nggak Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad kena sihir. Sihir itu iblis enggak? Oke, iblis. Nah, iblis. Nah, Oke. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan kena mati? Aku tanya dulu. Jangan lola. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan dibunuh? Para mana? ini bukan cerita para pembunuh bang. Jelas Yesus mati untuk menebus manusia. Itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Di mana dalilnya? Yesus mati. Di mana dalilnya? Sabar. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia? Silakan. 1. Yohanes 3 ayat 16 bang, jelas dikatakan. Karena di situ bukan berbicara mengenai tumbal, kecuali Anda ingin berubahnya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tumbal, gitu. enggak. Sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tumbal. Jadi kalau Sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tumbal. begini loh bang. Anda berbicara tumbal di situ atau tunggal? Kosa katakan kita ini berbicara luas. Iya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, kan, bukan tumbal, kan? Iya tumbal. Yang saya tanya, di mana Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menumbalkan anak manusia? Di mana tertulis? Di situ sudah jelas Yesus. Di situ bukan tumbal, di situ tunggal. Coba bang baca dulu. Yang diganti. Saya ulang. Begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini, sehingga Ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada berkata Yesus ada di sini, ada Yesus di sana? Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa Anda kemudian percaya kepada Paulus? Itu kan Yesus nggak datang kepada Paulus itu sebagai manusia. Jelas dikatakan. Tidak dia katakan, Yesus tidak mengatakan dalam rupa ini, dalam rupa itu. Yang jelas, saudara, jangan dipelintir dalilnya. Jangan dipelintir. Dan apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Tidak dikatakan Yesus dalam bentuk roh, Yesus dalam bentuk daging, Yesus dalam bentuk roti. Tidak dikatakan. Yang penting orang itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bentuk apapun Yesus datang. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Betul tidak?
Betul. Bagus. Kenapa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menunggahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Iya, itu nabi-nabi palsu yang bilang itu. Kita berbalik-balik terus ini. Memang karena Anda membawa dalil Yohanes yang Anda bawa itu, Yohanes 3:16 itu adalah dalil yang menekankan agar Yesus dipercayai, sedangkan Anda tidak percaya Yesus. Kita percaya. Kalau Anda percaya Yohanes Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Maksudnya gimana, Bang? Enggak tahu juga, aku juga enggak tahu. Macet-macet. Iya, macet. Betul. Itu Macet. artinya begini loh, Bang. Apa lagi artinya? Coba bisa Abang ulangi yang Abang katakan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Benar. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Nah, percaya. Oke. Nah, artinya begini. Domba yang hilang artinya Sabar. Bukan domba hilang, domba yang sesat dari umat Israel. iya. Jadi ketika Anda percaya bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel saja, yang sesat dari umat Israel, lalu Paulus datang mengatakan aku diutus untuk Yesus kepada non-Yahudi, siapa yang Anda percaya? Yesus hanya untuk Bani Israel atau Yesus untuk seluruh bangsa? Itu bangsa. Itu hanya untuk domba-domba yang hilang, artinya domba yang hilang itu artinya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan dosa yang Dari mana Anda mendapatkan data itu? Domba itu Bani Israel. Domba itu Bani Israel. Di luar itu bukan domba. Mau bukti? Saya kasih bukti. Terlalu jauh kalau Kristen, terlalu mimpi kalau pastor, terlalu berangan-angan kalau kemudian pendeta, terlalu berhalusinasi kalau jemaat gereja. Seorang wanita Kanaan di dalam Matius, sabar. Di dalam Matius 15, seorang wanita Kanaan percaya kepada Yesus. 1, bertemu langsung dengan Yesus. 2, berinteraksi, berbicara dengan Yesus. 3, memohon bersimpuh minta pertolongan kepada Yesus. 4, apa kata wanita itu? Tuhan, sembuhkan anakku sangat menderita, dia sakit, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dari tadi dia mengikuti kita. Apa kata Yesus kepadanya? Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tersebut yang langsung ngomong di hadapan Yesus? Benar, Yesus. Tapi bukankah, apa kata Yesus? Tidak pantas kemudian roti yang dikhususkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul, Tuhan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus setelahnya? Besar imanmu, ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Sembuh anaknya. Apakah kemudian identitas sebagai anjing berubah jadi domba? Tidak. Tetap saja dia anjing. Padahal dia sudah bertemu dengan Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata perempuan itu? Benar. Tapi bukankah anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Besarkah imanmu, ibu? Jadi wanita di luar Yahudi yang ketemu langsung dengan Yesus, yang percaya kepada Yesus, digelari oleh Yesus anjing. Apalagi ente, apalagi Anda, apalagi ente, apalagi Kristen. Wanita Kanaan sesaman Yesus, percaya Yesus, ketemu dengan Yesus, bercakap langsung dengan Yesus, memohon-mohon dengan Yesus. Apa kata Yesus? Engkau anjing.
Tidak layak roti diberikan kepada Di mana anjing. tertulis Juma? Di mana tertulis? Matius 15 nomor 22, nomor 23, nomor 24, nomor 25. Baca. Aku akan membaca Ibu hadiahkan ya Juma ya. Matius berapa Diam. tadi? Tatap dulu nih, Matius tatap dulu. berapa tadi? Baru mencari. 15. Enggak apa? Matius. Itu aku, ya Juma. Lihat dulu cincin Walaupun ini. banyak di situ isinya, enggak masalah buat aku, Juma. Matius berapa Silakan. tadi? Cepat. Ih, mati ya. Baru tanya. Matius 15, Bu. 15, Bu. Nomor Tadi tadi 22. kamu ngomong, nyamuk semua bilang itu Juma. Ya, Jangan bilang saya Matius ngawur. 15. Bibel saya menumpuk di sini. Ngawur Saya pastikan kamu, Juma. Bibel saya Ya. lebih banyak daripada ibu. Satu lemari itu Bibel tuh. Tadi nabi-nabi palsu yang dibahas, lalu keluar semua entah apa pun yang dibilang ini ya. Jangan nangis, jangan nangis. Gimana? Ayo, wanita Samaria yang Matius. bertemu, wanita Kanaan yang bertemu dengan Yesus pun dia sebut anjing karena dia bukan Bani Israel. Kalian bukan dibilangnya pun hanya domba yang sesat, Israel gini-gini. Kamu nggak paham kamu isi Alkitab itu, tapi ngawur semua. Gimana sih Juma ini mau meletakkannya itu? Matius berapa? 15? Ya, nomor 22 sampai nomor 24. Bentar ya, soalnya kacamata aku nggak apa. Nampak tadi. Mama Makanya Silakan, kau semua buanglah cincinmu itu datang kepada Yesus, ya. Biar jangan ada kegelapan dalam tubuhmu itu Juma. cincin lagi yang jadi masalah. Cincin lagi yang masalah. Karena cincinmu itu kamu sesat dunia. Matius berapa? Matius 15 ayat 22 sampai 24. Lalu Juma, ya. Iya, tante, silakan. Janganlah pakai cincinmu itu Juma. Masih cincin juga yang dibahas. Soalnya banyak kali hitamnya Juma. Dada aja ibu ini. Mahal sekarang Bu, 1 gram itu 2 jutaan. Coba itu Jo apa? Yeay. Kacamata aku nggak nampak lo jam. Ternyata kacamatanya kan. Matius 22 ya. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah Iya. seorang perempuan Kanaan dari daerah itu yang berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Oke. Terus jawab ibu itu apa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Benar, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa itu? Anjing memakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Betul? Betul, Pak. Yang diinginkan ibu itu kan bukan itu, Pak. Loh. Besar imanmu. Engkau mengakui dirimu anjing yang makan sampah yang jatuh dari meja tuan. Besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Sembuh anaknya. Sembuh nggak anaknya? Sembuh. Jadi domba nggak dia? Iya, tapi ibu ini tadi kan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi domba nggak dia? Ya nggak domba, itu perumpamaannya aja loh Juma. Gimana sih? Yeremia 50 nomor 17 yang disebut adalah Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Kalau Anda kemudian ngaku-ngaku domba, Andalah yang kena. Hati-hati kepada serigala nyamar domba. Andalah itu. Nanda pus barakallahu fik.
mengaku domba. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Kristen diusir semuanya. Tidak ada satupun Kristen tidak diusir kelak oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Apa nggak sedih digituin sama Yesus? Apa kalian nggak ngeri? Berharap, tapi ternyata ujung-ujungnya diusir oleh Yesus. Beruntunglah ada kami umat Islam ini yang mengingatkan kalian. Oh, yang kita bahas Bible kan? Ayo bang, baca Matius 7 bang, baca Matius 7. Matius 7 ayat berapa bang? 22-23, silakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalipun pembuat kejahatan. Kamu sekalian, jangan salah baca, nanti diprotes sama Bu Tiara. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Siapa itu? Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Kristen. Inilah yang dimaksud. Kenapa Anda tidak dikenali oleh Yesus yang asli? Karena Anda mengikuti Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Udahlah saudara, lembutkan hatimu menerima kebenaran. Lembutkan hatimu menerima kebenaran. Kebenaran itu pahit memang, tapi kita bisa selamat karena mengikuti kebenaran. Kalau di Islam, tugas kami apa? Mensucikan beliau. Kami cinta beliau, kami rindu beliau, sayang kami itu kepada beliau. Sosok Nabi yang lahir tanpa ayah, teraniaya, terzalimi, difitnah ibunya oleh Bani Israel. Kami datang mensucikan beliau. Kami menyebutnya alaihi salam. Acap kali kami menyentuh pengajaran beliau, kami baca nama Tuhan kami dan kami katakan alaihi salam. Tidak dikatakan kesempurnaan ada pada diri seorang muslim Islam kalau dia tidak beriman atas kesucian terhadap Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah, bermukjizat, diberikan kemudian nikmat kenabian, diberikan Injil kepadanya. Islam tidak akan sempurna imannya kalau tidak beriman kepada manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Baik. Kalian sebaliknya, sabar. Sebaliknya, untuk menjadi seorang Kristen syaratnya harus percaya kalau dia mati terkutuk di atas salib. Bukan mati terkutuk, kau buat sendirinya kau. Benar. Betul. Baik. Jadi pertanyaan saya satu bang. Makanya Yesus mengusir kalian. Bukan. Yesus mengusir kalian. Harus terima itu. Jadi pertanyaan yang tadi yang Anda baca apa? Yang Anda baca tadi apa? Orang Hindu yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan, itu umatnya siapa? Oh, oke, baik. Jadi Umatnya siapa? Oke, baik. Jadi pertanyaan saya yang satu bang. Jadi Muslim ini menuhankan Muhammad atau Allah? Na'udzubillah min zalik. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, kok jadi Tuhan? Ini kami bukan orang Kristen yang tidak berakal. Pada saat pembagian akal kami hadir, kalian aja nggak hadir. Nabi Muhammad manusia yang dikaruniai nikmat kenabian, litubayyina linnasi, diutus kepada seluruh umat manusia. Kok kami menyembah Nabi Muhammad? Nah, ini muridnya si gila di sini. Nggak ada orang Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengajarkan menyembah diri. Kalau memang Islam tidak menuhankan si Muhammad, kenapa ada gini, Muhammadku, dengarlah seruanku? Kenapa enggak, oh Allah, ya Allah, dengarlah seruanku? Allah Sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar.
Coba, di mana Nabi Muhammad maha mendengar? Iman kami Allaha Sami. Ya itu dia, si Muhammad kan mendengar. Muhammad kan sudah meninggal. Kenapa ada? Ketika saya bernyanyi, wahai sayangku, dengarlah isi hati. Kalau kami Tuhan Yesus, Tuhan biniku Yesus, itu Tuhanku gitu. seruanku. Kalau kami Tuhan Yesus, kami niat hidup cuma niat hidup dan akan kembali lagi dia ke dunia ini menjemput kau Juma. Ya. Yang diusir tadi itu siapa? Itulah dia datang kedua kalinya karena dia akan menjadi hakim. Iya, yang diusirnya itu yang tidak percaya sama Yesus. Dengarkan saudaraku. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan aku tidak gini aja, mendengarkan. jalan satu-satunya Juma. Udah capek aku melihat cincinmu itu dan mendengar Juma. Aku gini aja. Tolong kasih aku ya yang tertulis di buku kuning dan di Al-Quran. Si Muhammad berkata, akulah jalan kebenaran, kalau tidak melalui aku. Terus kenapa lagi Islam sampai sekarang ya berseru terus sama si Muhammad, Muhammadku, dengarlah. Muhammad itu kan sudah meninggal Juma. Kan apa bisa si Muhammad mendengar itu lagi seruan kalian itu? Nah, benar. Kan Muhammad di dalam kubur. Di dalam kubur tuh. Aku cuma ya, aku kalau ada ini sekarang Juma syahadat aku ya. Akulah jalan kebenaran. Yang menjelaskan sahabat. Ya. Yang menjelaskan Nabi Muhammad itu jalan kebenaran Dan itu fakta kan, Bang? Fakta kan? Fakta apa, Bang? Bahwasanya Nabi Muhammad dikubur. Nabi Muhammad dikubur. Yesus di mana? Ya udah bangkit di surga. Oke. Benar toh? Ada di surga Yesus. Oke. Saya ikuti ya irama Anda ya. Oke. Yesus ketika hidup di dunia menyembah kepada Elohim yang ada di langit. Sujud dalam beribadah, mengakui dirinya sebagai rasul, beliau berpuasa. Oke? Kami umat Islam melakukan hal yang sama. Wakil kami menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sudah ada di surga bernama Yesus. Sekarang saya mau tanya, wakil Anda menyembah anak Maria bernama Kristus itu sudah ada di surga belum? Wakilnya siapa namanya? Sebutkan. Siapa penyembah Yesus, pemakan babi, tidak bersumpah ibadah minggu, menyembah anak Maria yang sudah ada di surga? Wakil Anda siapa yang sudah ada di sana? Saya wakilku yang bersunat, yang tidak makan babi, yang menyembah kepada satu Tuhan, yang sujud dalam beribadah, berpuasa pula di dalam menanamkan akidah kepada keyakinan terhadap dirinya, sudah ada wakilku di surga. Namanya Yesus. Menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, joget-joget hari Minggu, wakilnya ke surga siapa? Sebutkan satu nama. Paulus kemana? Lukas kemana? Markus kemana? Matius kemana? Timotius kemana? Kemana? Mana? Sebutkan. Yesus itu seorang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Dalam kemanusiaannya, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus anak soleh. Tolong tunjukkan di mana Yesus seorang anak Kristiani. Jadi gini Juma, Yesus menyembah Bapa karena dia kan kemanusiaannya lah. Saya jangan Anda recohkan pemahaman saya dengan sedikit Anda berpantun. Saya minta Anda tunjukkan kepada saya orang yang menyembah Yesus sudah ada di surga itu siapa? Supaya kita manusia ini menyembah Allah itu, Allah yang benar. Menyembah Yesus yang sudah ada di surga siapa? Apa kamu bilang? Enggak tahu, aku juga lupa. Nah makanya itu kamu Juma ya. Yesus kenapa berdoa? Nah, kenapa dia berdoa? Karena dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Berdoa dia sama Bapa ya, supaya kita menurut kita seperti dia. Yang berdoa itu kemanusiaannya Yesus. Iya. Supaya kita tidak menyembah batu atau apa segala macam, menyembah tiang listrik. Yesus berdoa.
Yesus berdoa mengangkat kedua tangan begini. Itu enggak Mengangkat kedua masalah. tangan begini. Kita itu berdoa apa aja yang kita buat di tangan kita ini. Kamu bilang tadi nyanyi-nyanyi. Memang kita harus nyanyi-nyanyi memang. Menyembah Tuhan itu sendiri Juma. Nah, harus sukacita kita. Jangan diam aja Juma. Yang saya tanya, Ya. siapa wakil Kristen pemakan babi yang sudah ada di surga siapa? Begini Juma, kalau babi ini Begini. Asik menyembah Yesus. Walah Juma, seperti inilah. Itu onta itu haram itu. Di mana perintah? Di mana larangannya? Di mana larangannya onta haram untuk umat Islam? Haram onta. Di mana larangan itu datang kepada umat Islam? Di mana tertulis di dalam Al-Quran onta haram untuk Islam? Di mana? Kalau untuk kalian enggak ya, tapi kalau untuk kami di Bible kami, onta itu haram. Haram nggak babi? Haram nggak babi di Bible? Haram nggak babi di Bible? Babi itu yang haram itu babi hutan Juma, bukan babi piaraan. Babi hutan. Karena itu banyak ngambil Juma. Makanya kamu responlah Juma, jangan hanya cincin itu aja kau pakai Juma, sesat kau. Oh, jadi babi hutan itu haram, babi Haram. kota halal. Babi piaraan itu halal. Babi kota halal. Babi hutan itu haram Juma. Babi Onta hutan itu haram. Juma. Jelas saja babi hutan itu haram karena tidak mungkin ada orang makan babi hidup. Iya, nggak ada babi hidup Juma. Jangan Ya, babi hutan itu babi hidup, masih hidup di hutan. Tapi kalau dia sudah masuk di Begini, Juma. panci, itu menjadi Begini, babi Juma. kota. Begini Juma, yang haram kalian halalkan, yang halal kalian haramkan. Di mana di dalam Al-Quran larangan makan onta itu di mana? Kalau di dalam Al-Quranmu aku nggak tahu ya, tapi kalau Makanya diharamkan. di dalam Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tidak ada disebut babi hutan di situ. Memang betul, memang Nggak ada betul disebut babi hutan. haram. Babi yang mana sekarang? Babi yang mana sekarang Juma? Babi ada Di mana, dua di babi mana? Juma ya. Babi piaraan sama babi hutan Juma. Ya, babi hutan. Di itu mana yang dalilnya? haram. Di mana dalilnya babi piaraan bisa dimakan? Di mana dalilnya? Lah, kau kan udah membaca ulangan itu. Hah? Membaca ulangan. Ulangan Membaca 11 nomor semuanya, 7 Juma. itu jangan engkau makan babi. Kencing onta kok jadi kau halalkan Juma, padahal itu haram. Di Juma. mana? Di mana? Kemudian tertulis makanan babi kota bisa dimakan. Di mana? Di mana dalilnya babi dengan kota bisa dia, dimakan? Juma. Yang Babi yang itu, yang Juma, bisa babi main bukan, HP. Juma, bukan Babi yang bisa main HP namanya bom-bom. Nah, Itu bisa dimakan. babi hutan. Dan ada tertulis babi hutan di situ, paman. Ada pada. Enggak ada, berarti kamu ini udah sinting. Tunjukkan dalilnya Imamat 11 nomor 7. Hutan babi apa? Tunjukkan. Hah? Tunjukkan dalilnya Imamat 11 nomor 7. Ada nggak di situ kata hutan? Ada nggak? Jangan di imamat Juma kamu baca Juma. Lalu di mana? Surat kabar Tempo. Masa kencing onta jadi kamu haram apa halalkan? Mana dalil pengharaman kencing onta? Mana dalilnya haram minum kencing onta? Mana dalilnya? Di Bible, di Bible. Di Alkitab kami Haram Juma. minum kencing onta, mana dalilnya di Bible? Ada. Haram makan onta Juma. Oh, makan Kencing sama onta onta kira. kan udah sama. Oh, makan onta. Kupikir minum kencing onta. Ya sama itu kencing sama ontanya Juma. Enggak sama dong. Enggak sama dong. Giliran ini sama. Antara onta dengan kencing onta sama katanya. Sedangkan babi hutan pun sama babi hutan. Oke. Sekarang kamu kencingnya Tiara dengan Tiara sama. ya sama orang dari Tiara. Tahu lu. Aku melihat Tiara keluar dari selangkangan Tiara. Norak. Mana gajah ini ibu ini ah. Ngawur. Makanya itu kamu nggak percaya sama anak Juma. Nggak percaya. Apalagi
Kalau Anda percaya kepada Yesus, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Ada nggak? Apa dibilang di situ cuma? Ya, apa dibilang di situ? Apa dibilang? Bukan makanan yang menyajikan kamu, tapi perkataanmu. Bukan itu yang kita bahas. Ada tidak Yesus mengajarkan Kristen? Ya ada. Mana? Di mana Ya tertulis? ada. Di mana? Hah? Di mana dalilnya? Ya itu firman itu tadi diajarkan sama kami umat Kristus. Yang mana ya? Firman itu. Firman yang mana ya? Firman itu. Firman itu. Firman yang mana? Firman yang mana? Sedangkan Firman yang mana? Firman yang mana Yesus mengajarkan tentang Kristen? Ikan goreng terbang makanannya Yesus. Nggak ada, Bang. Enggak. mulai dari Itu artinya Enggak. gini loh. Kan tadi udah saya katakan. kamu aja yang nggak nyambung. Kristen pengikut Kristus. Iya. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Yesus Kristus. Yesus Kristus ke sinagoge, kamu ke gereja ikut siapa? Loh, Yesus Kristus. Lu apa? Yesus Kristus yang mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dia jalan kebenaran, kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa kamu jadi Kristen? Bukan berarti bahwa Kenapa kamu jadi Kristen, saudara? Al-Quran yang bersaksi bahwa Muhammad itu saudara, manusia. kalau dia adalah jalan kebenaran, kenapa kau jadi Kristen? Ya memang supaya kita selamat. Iya, dia harus jadi Yahudi Supaya dong. kita selamat. Orangnya jalan. Yahudi itu Semua kan tidak ada berkata aku jalan Yahudi kebenaran. itu Ada di kamu adalah kan? murid-murid Yesus. Dengarkan Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mengikuti aku. Aku kemana? Aku Yesus kemana? Ke gereja atau ke sinagoge? Iya. Aduh Juma nggak nyambung kamu ini. Aduh Juma. Aku Yesus mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku berjalan ke sinagoge, muridku berjalan kemana? Aduh Juma, makanya itu. Aduh Juma. Aduh Juma. Ini simpel. Aku Yesus mengajar Taurat di bait suci, sinagoge. Masuk ke dalam, aku sujud, melepaskan sendal, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, baru aku masuk ke dalam. Di dalamnya tidak ada patung, di dalamnya tidak ada pemakan babi, di dalamnya tidak ada kemudian orang yang tidak bersunat. Aku ke situ ibadah. Pengikutku kemana? Jadi kemana? Jadi di mana tertulis? Di mana Islam harus disunat? Ayo, tunjukkan Islam harus disunat di mana? Yesaya 52 nomor 1. Aduh, dengar dulu aku Juma. Muhammad disunat enggak? Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram hukumnya. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagoge. Aduh, Juma. Boleh nggak orang Kristen masuk ke sinagoge, ke mikdas, tempat ibadahnya orang Yahudi Yesus? Boleh nggak? Juma. Jawab dulu aku. Di mana? Di mana di Al-Quran Islam itu tidak disunat? Di mana di ayat 123? Disunat? An-Nahl ayat 123. Kami pengikut Kristus mau di mana-mana pun itu tidak masalah. Yang penting firman-Nya itu, ya firman-Nya itu kami jalankan. Iya, saya ngerti. Sekali lagi, saya berdiri ya. Saya kasih penghormatan kepada orang Kristen. Saya Bang Suma mengakui bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya kemudian, Kristus mana yang engkau ikuti? Kristus anak Maria ke sinagoge, mikdas. Kristus yang kamu ikuti ngajarkan ke gereja. Iya, di gereja itu kenapa? Karena ada baptisan Juma. Ya, Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Satu hal yang sangat menyakitkan hati Elohim.
Atas dosa-dosa kalian wahai Bani Israel, aku telah ampuni. Tapi satu dosa yang sangat menyakitkan hatiku adalah engkau memasukkan orang-orang Yunani ke tempat ibadahku. Orang-orang yang tidak bersunat kau masukkan ke dalam tempat ibadahku. Itulah satu hal yang sangat menyakitkan hatiku, kata Tuhan. Ya, memang Israel dulu memang pendosa Juma, makanya Yesus harus turun. Jangan begitu. Dosa. Tuhan sangat murka. Semua, kata Tuhan, semua dosa-dosamu yang lalu telah aku lupakan. Tapi satu dosamu yang tidak bisa aku lupakan, yaitu ketika engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Anda baca Yesaya 52 nomor 1. Yerusalem haram hukumnya dimasuki, kota kudus Yerusalem haram hukumnya dimasuki orang-orang tamek, orang-orang yang tidak sunat kulub. Ketika nanti domba-domba Israel dibimbing oleh para gembala menuju kepada Israel baru, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh satu kalangan dengan gembala. Kemana kalian pergi? Ketika gembala datang untuk mengambil domba-dombanya yang bersunat, kemana Kristen akan digembalakan? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pakai cincin lagi. Ya, itu karena nggak percaya Tuhan. Yang kepada aku. Soalnya jalan nggak ada untuk kalian. Tidak ada cerita Yesus masuk ke sinagoge. Pada kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus senantiasa masuk ke sinagoge pada tempat kelahirannya di Nazaret. Seperti biasa dia tampil di depan umum membacakan Alkitab. Yang dibacakan adalah Yehezkiel, yang dibacakan adalah Yesaya, yang dibacakan adalah Keluaran, bukan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Padahal dan seterusnya. Bukan itu yang dibacakan oleh Paulus. Yang dibacakan mana dalilnya? Injil berapa Yesus murka bahwasannya membawa orang yang tidak bersunat ke dalam bersucinya? Gimana? Dalil mana? Yehezkiel 44 nomor 9 nomor 9 aja dulu gue baca. Jangan sakit kali hati Anda nanti kalau membaca dari data nomor 8. Baca pakai cincin lagi ya. Coba baca semuanya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan pakai cincin lagi? Saya tolak dengan nama Yesus. Percuma. Roh jahat, setan. Tidak Bukankah kami telah memanggil namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, wahai tiara kuntilanak, engkau adalah pembuat kejahatan. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Gimana? Itu ada juga loh yang memiliki nama Yesus dibuatnya. Ada juga kayak gitu, bukan pengikut ya. Bu, sabar Bu, pelan-pelan Bu. Coba dibacakan dulu yang dibilang si Juma itu tadi. Semua dibaca. Silakan Anda baca. Silakan atau Yesaya 52 nomor 1 Anda baca. Boleh nggak orang Kristen masuk ke Yerusalem baru? Kenapa tidak boleh? Nggak bisa. Itu hanya kuncinya. Dalil melarang. Siapa yang Dalilnya melarang. Siapa yang mengikut aku? Dalilnya melarang. Akulah jalan. Alah itu terus jalan. Jalan Yesus itu adalah jalannya Yesus itu. Akulah jalan. Berarti kan nggak ada jalan lain untuk jalan yang ditunjukkan Yesus itu menyembah Yesus atau menyembah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk. Kami kuncinya udah itu, ya cuma udah kuat itu. Udah Akulah jalan kebenaran. Daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah kalau itu pilihan Anda, tidak ada paksaan. Silakan. Tidak ada paksaan. Orang jahat cuma. Orang jahat. Silakan dengan pola Anda, silakan. Iya cuma, jadi kamu jangan kamu tantang. Itu sudah kuat cuma. Akulah jalan kebenaran cuma. Itu kalau dia jalan, apakah dia tujuan? Benar. Dia jalan cuma. Kalau nggak ada jalan menuju ke Monas, jalan menuju ke Monas, apa ke Monas? Memang banyak jalan menuju Roma. Itu cuma akan dibuang. Akulah jalan. Benar. Akulah jalan.
Tidak ada yang sampai kepada Monas kalau tidak melalui aku. Ya itu tadi. Apakah Kalau ada kemudian jalanmu, apa bisa jalan kau ke menuju Monas? Monas itu adalah Monas? Kalau nggak ada jalanmu, Hei. apa bisa kau ke Monas? Kalau nggak ada Yesus, Tidak bisa. apa bisa kau ke surga? Nah, Gimana? berarti jalan adalah titian menuju Monas, Jalan bukan adalah Monas, Yesus. betul? Jalan adalah Yesus. Ya. Selain Yesus Tujuan, nggak ada jalan. tujuan adalah Tujuannya ke surga. adalah Surga. Bapak kan tujuannya. Nah, apakah Ya, Bapak jalan itu menuju surga. Bapak itu adalah Gimana Bapak? ini? Hei, Bapak itulah surga. Apakah jalan Bapak Bapak itulah surga. Jadi jalan kita adalah gitu loh. Yesus. Ini kali saya katakan sama lagi? Ini Sama kebenaran lagi. nggak Ya, boleh kenapa? ini. Itu pokoknya begitu. Coba, baik. Tolong yang lain diam. Tolong kau tunjukkan kesamaan antara Yesus dengan Bapak. Satu aja. Itu sama semua cuma karena Diam, maunya ibu Tiara, saudariku, diam dulu. Saya minta kepada Josafat ini yang mulut besar ini. Tolong kau tunjukkan kepada saya satu data Yesus dan Bapak itu sama. ya ambil di Kesamaannya satu. Kuntilanak, diam dulu. Satu aja kesamaan antara Bapak dengan Yesus. Satu aja. Satu. Lama kali. Bentar ya bang, bentar. Lama kali berarti Anda berbicara itu hanya nyerocos saja tanpa ilmu. Itulah kelebihan Juma, Kristen. kau sabar tuh Juma, biar diambil ayatnya Juma. Kalau berbicara itu harus ada data dulu baru ngomong. Jangan kayak monyet bersuara tapi dia tidak ngerti apa makna suaranya. Itu monyet. Kalau Itu manusia beda, itu Juma. paham dulu baru berbicara. Paham dulu baru bicara. Yesus dan Bapa adalah sama. Kesamaannya satu aja. Langsung diam, mencret sedunia. Macet kan? Yesus bayi, Bapak. Yesus dikandung, Bapak. Yesus manusia, Bapak. Yesus mati, Bapak. Yesus berdoa kepada Bapak berdoa kepada Yesus. Dengarlah seruanku. Udah ya. Ya. Di situ jelas bang, di situ jelas kan berdasarkan dalam ayat Alkitab kan. Kalau nggak salah di Matius 28 ayat 19 sama 2 Korintus 13 gitu. Di situ jelas mengatakan Yang saya minta satu bukti kesamaan antara Yesus dengan Bapa itu apa? Yesus itu adalah Satu Tuhan bukti aja. Bapa. Kepadaku telah diberi kuasa. Sudah tidak sama karena Bapa tidak diberi kuasa. Bapa yang memberi kuasa. Apalagi? Diberi. Mama. Udah ngomong aja Nggak dulu bisa, kau nggak Juma. bisa. Ngomong dulu kau Juma. Saya simpulkan. Sejauh manapun kepercayaan Kristen tentang Yesus itu hanya berujung kepada angan-angan khurafat dan harapan palsu. Mana buktimu? Buktinya Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang? Ya kaulah itu Juma. makanya di situ Saya tidak pernah manggil Yesus Tuhan. Saya tidak pernah bermujizat. Makanya Kalian kita tadi harus barusan menjalankan ngusir itu. setan pakai nama Yesus. Dalam nama Iya. Yesus. Kan kalian. Tapi cincin itu nggak Sementara lagi orang Juma. yang mengusir setan dalam nama Yesus itulah yang kemudian diusir oleh Yesus. Hayo. Ya bukan Juma, itu jangan kamu salah kaprah. Banyak sekarang dukun-dukun Baru salah kaprah memakai nama pula. Yesus. Ya, Kok salah nggak kaprah percaya, pula, Ibu? jangan Yang memakai kamu nama salah Yesus kaprah. mengusir setan itu agamanya apa, Ibu? Mengusir setan memang Yesus harus diajarkan kita mengusir setan. abang ini berbelit abang Saya ulang supaya tidak dituduh berbelit. Supaya tidak dituduh berbelit, saya ulang. Yang mengusir setan pakai nama Yesus bukan Islam. Anda silakan bicara. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Kalau saya menjawab bukan Islam. Kalau Anda Ya orang kan Juma bikin obat-obat itu kan Tuhannya dipanggil kan Juma. Iya kan Juma. udah ya. bukan Udah, begitu ya. bang, artinya begini loh. Kristen Ya, Masih bisa juga ketawa, masih tertawa rupanya. Masih juga tertawa. jelas Hei, ya, karena Yesus Yesus adalah ditanya, Bapa.
Yesus Dengar, adalah Bapa dengar. itu. Adalah Bapa Juma. Yesus itu satu. Yesus Bapa. Coba dalil Yesus lu. sama Bapa sama. Coba. Ya udah buka aja Yohanes 10 ayat 30. Mau nggak dibaca? Aku dan Bapa adalah satu. Iya, nice. suka. Oke. Itu jelas. Oke, baik. Baik. Mohon maaf Baik. saudara. Dengar. Di Quran di mana mengatakan Dengar. Muhammad adalah Dengar. Bapa atau Tuhan, sedangkan Muhammad Dengar. aja takut kepada manusia. Dengar. Dan itu bawa fakta gitu gitu. di sini. Enggak, Jangan baca semua aja, Juma. Bang Juma, itu fakta. Kita sedang membahas tentang Kristen dan Islam, bukan tentang Nabi. Anda yang membawa kepada ketuhanan Yesus. Ajaran Benar. Kristen yang tidak berlandaskan kepada ajaran Yesus. Benar, Anda karena Yesus mengatakan itu aku dan Trinitas aku gitu dan loh. Bapa adalah satu. Iya. Aku Oke, Bapa baik. adalah satu. Coba Juma. Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Enggak, itu dulu Juma, itu dulu. Malah lari gitu loh. Di sini udah jelas Yohanes 10 ayat 30 bahwa aku dan Coba Bapa Anda adalah baca satu. ayat sebelumnya. Itu Yohanes 10 kan? Sedangkan dia Juma, kau percaya kan? mundur dulu. Kau percaya kan? kan Aku dan Bapa adalah satu. Kau percaya? Mundur. Saya Itu di percaya. Injil. Nah, Yesus dan kau Bapa percaya. adalah satu. Saya percaya. Nah, di Quran terus ada tuh. kenapa kamu nggak percaya bahwa Yesus adalah Sekarang Yesus dan Bapa mengajarkan Yesus itu Muslim. Yesus dan Bapa mengajar Muslim? Yesus dan Bapa mengajarkan Yesus adalah utusan. Betul tidak? Tidak. Mulai ngaco. Bapa mengutus Yesus. Itu kemanusiaan. Yohanes 5 Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Nggak Bapa usah mengutus jauh-jauh, Yesus. Bang. Nggak usah Maksudnya itu jauh-jauh. cuma Bapak lah yang mengutus aku. Oke, baik. Ini waktu kita tidak lama lagi ya teman-teman. Saya ingin tanya kepada saudara Yosafat. Ketika Yesus netek, Bapak ikut? Siapa rupanya yang nete? Emangnya di situ di Quran nggak Yesus menyusui? Mati nih Jak. Mana dalilmu Juma? Di mana? Lukas. Yesus menyusui Lukas kepada 11 nomor 27. Coba, Adinda Dito benar nggak itu? Lukas 11 27 benar Mana nggak? Yesus nete Juma? Benar. Kamu Saya jangan klik. macam-macam tahu. Lukas 11 27. Lukas 11 27. Saya jadi error gara-gara bukankah seorang nabi yang menyusui pria dewasa? Bukankah begitu? ketika ini kita buktikan bahwa Bapak juga ikut netek. Jangan ke bawah nabiku. Siapa ini? Mana Bapak ada ikut nete? Silakan. Udah ngawur ini si Juma ini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan itu antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tetek yang telah menyusui engkau." Bapak dan Yesus satu. Bapak, apakah betul Bapak ikut menyusui wanita dewasa? Gimana? Apakah Bapak ikut Mana ayatnya tadi? menyusu ke wanita dewasa bernama Maria? Nggak ada itu Juma. Ayat berapa? Kamu menghina nabiku. Saya bertanya, apakah Bapak ikut menyusu kepada wanita Nggak ada dewasa itu. bernama Maria? Dia Nggak berapa ada bang? menyusui. Ayat Dalilnya berapa? Berapa tadi? Aku udah baca loh bang, Lukas Mana 11 ayatnya? nomor 27. Nggak ada kopi campur masaku. Lawa-lawa aja ini. Nabi Muhammad dituduh katanya mengajarkan menyusui pria dewasa. Ini Tuhan Bapa ikut menyusui. Menurut Anda loh, Yohanes 10 ayat 30. Anda yang ngaku tadi kan? Bapak dan Yesus satu kan? Berarti ketika Yesus menyusui, Bapak juga ikut nete wanita dewasa, Cak Ayu. Wih, Juma. Itu artinya Juma. Ya. Kupakai lagi nih. Kupakai lagi. Iya, pakai aja, Juma nggak masalah. Nggak masalah, pakai lagi. Semua aja pakai.
Yang dimaksudnya itu cuma yang menyusui itu berbahagialah wanita yang mengandungmu. Terus? Berbahagialah wanita mengandungmu. Dan Itu yang dimaksudnya itu cuma. dan Kita ini manusia ini. mama dan Mana Itu ada di mengarah situ kepada Bapak Yesus menyusui? emangnya, Bang. Mana lah? Coba Emangnya jelas di situ Yesus disusui. kamu jangan ngau kau cuma. jadi siapa? Jadi siapa? Yang dimaksud di situ siapa? Ya kita ini manusia sekarang. Manusia sekarang cuma. Manusia sekarang berbahagialah. Coba original teksnya coba. Adinda, coba dibaca. Coba dibaca Original terjemahan teksnya. lama. Baik. Aduh. masih Atau ada. perikopnya coba baca perikopnya membahas tentang apa itu? Perikopnya siapa yang berbahagia? Ah, Cuman 2 nomornya itu. Perikopnya paling sedikit ini. Oke. Original teksnya ketika Yesus berbicara, Yesus ya, bukan kita ya. Yesus atau kita? Iya, Yesus yang berbicara. Yesus. Apa kata wanita itu kepada Yesus? Apa kata wanita itu kepada Yesus? Apa kata wanita itu kepada Yesus? Gini, Berselurah. Jangan kayak gitu, napa? Jujur. berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah Siapa? ibu yang telah melahirkan engkau dan susu. Engkau siapa? Engkau siapa? Karena kita. Mama penipu. Masa loh, kok penipu? Jadi masa Yesus gini? Kenapa kita di situ yang berbicara Yesus dengan perempuan itu? Jadi kau lahir nggak menyusui kau? Loh, kenapa jadi kita? Di situ Yesus, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan kepadanya, berbahagialah buah dada yang engkau mimi. Apa sih orang-orang ini? Masa Yesus nakal? Masa Yesus berbicara kepada dirinya Sekarang sendiri? saya tanya sama Membiarkan saudara. dirinya sendiri. Sekarang saya tanya sama saudara. Artinya begini. Yesus ini 100% manusia. Diam. Yesus ini 100% manusia atau bukan? 100%. Apa? 100% manusia. Butuh tete. Ya kalau itu nggak tahu. Di mana ada Yesus 100% menyusui? manusia. Itu nggak ada dalil. Ya itu dalil yang tadi itu apa? Dalil dari mana? Lukas 11:27 itu. Jelas di situ. Coba kamu yang baca. Mengandung yang menyusuimu. Oke. Coba kamu yang baca. Coba. Saya yang baca ya. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Apa kata Yesus? Selanjutnya apa kata Yesus? Saya bang. Yang mendengarkan firman Tuhanlah yang berbahagia. Gitu cara belajarnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oke, saya kira cukup untuk sementara teman-teman. Dinda Dito, adik saya luar biasa sudah hadir di sini. Saudara Josafat dan juga Ibu Tiara, maafkan ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Pada intinya materi kita ini adalah edukasi. Kalau ada sesuatu yang terjadi di dalamnya itu karena cuaca yang begitu membuat kita semangat, sampai cara-cara kita, metode kita menyampaikan mungkin ada agak sedikit gokil. Saya minta maaf untuk itu. Dan kalau ada masukan ilmu yang bermanfaat, saya kembalikan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa tertuntun untuk mendapatkan hidayah. Maafkan atas segala kekurangan teman kita ini, dan maafkan juga atas kekurangan saya secara pribadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di TikTok, yang ada di YouTube,
Anda menyertai kami di sini bersama dalam bingkai persaudaraan anak bangsa antara Islam dan Kristen. Wujud bahwa kami anak bangsa saling mencintai dan menyayangi adalah saling mengingatkan, saling mengedukasi, saling mengkritik yang membangun, bukan mencela satu sama yang lain. Adapun yang membuat kita kemudian saling tersudutkan hanya karena data-data yang kita sajikan. Saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Habis Isya kita jumpa lagi. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang memberikan gift panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat, berkat, rezeki yang melimpah yang datangnya tak terduga. Demikian. Mungkin ada yang ingin disampaikan, saudara Yosapat barangkali atau Ibu Tiara atau kan? Terima kasih Bang Juma. Sama-sama saudara Muslim, maaf. Baik. Salah katanya. Cukup Pak Bangku. Mantap. Oke, terima kasih. Ibu Tiara mungkin? Ya sama-sama Bang. Oke, terima Ibu Tiara. kasih Bang Juma. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bang Juma. Kalau ada salah, minta maaf ya Bang Juma. Sama-sama Ibu. Saya guyon bercanda, dimaafkan ya Bu ya. Oke semuanya. Barakallahu fiik semuanya kita Indonesia jaya terus, jaya negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.